Tuhan. Kembali kami dalam pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Kau memimpin kami Tuhan. Dari malam semalam kami ke pagi ini Tuhan. Dalam pagi ini Tuhan kami akan melakukan sharing Tuhan sepekan Tuhan. Saya percaya Tuhan Kau membuka hati kami Tuhan. Buka pikiran kami. Setiap kami akan mendengar sharing firman Tuhan. Tidak akan sia-sia. Saya percaya Tuhan Kau memberkati setiap yang mendengar Tuhan. Dari sharing ini Tuhan. Kami selalu belajar Tuhan. Kami tidak ada apa-apa. Tapi Engkau akan berbicara Tuhan. Mulai hidup kami Tuhan. Saya percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, pagi yang luar biasa ini Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Halo semuanya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Juga Pak Hartono, puji Tuhan ya. Kita ketemu hari Jumat ini. Kita dalam sabat, bukan sabat, besok sabat. Dalam tujuan sepekan, ya, sepekan dalam pemuda pagi, dalam tema life restoration. Nah ini luar biasa Pak Har. Jadi ini Pak Hartono adalah gembala kul di Batu Sari. Wow, dahsyat. Semua Batu Sari bersukacita ada gembala di sini. Haleluya. Nah, kita ini bicarakan tentang 3 hal dalam life restoration. 3 grup kita buat. Grup karakter, grup komitmen, dan kompetensi. Karakter kita tahu ya, komitmen artinya tahu. Lalu kompetensi atau skill atau kemampuan. Jadi kemampuan individu untuk melakukan sesuatu. Itu namanya kompetensi. Nah, tetapi dalam tema atau grup ini lebih kepada praktikal. Karena dasarnya karakter. Dasarnya komitmen. Jadi udah punya karakter, punya komitmen, kompetensinya pasti akan ngikutin. Tapi ada orang bilang, yang penting karakter, kompetensi enggak. Gawat tuh. Kayak orang tulus, tapi nggak cerdik. Betul. Dia pinter, tulus, tapi akhirnya dikebodohin orang. Betul. Nah, harus punya skill. Oke. Terus ada orang punya skill kayak kompetensi bagus tapi nggak tulus, sombong ya kan, 3 hati tuh gitu Pak ya. Jadi antara Pak Hartono ini udah siapin karakter, Saya udah siap karakter. tapi hari Jumat ini kita bicara kompetensi. Tapi nggak ada sia-sianya. Betul. Nanti Kita harus belajar. nanti gitu ya. Karakter itu mendasari kompetensi ini. Jangan berpikir pelajaran kompetensi berarti otak. Enggak juga. Dasarnya harus dimulai dari firman Tuhan. Dibilang apa? Takut akan Allah, permulaan pengetahuan. Jadi takut akan Allah, permulaan pengetahuan. Nah, saya mau jelasin dulu Pak tentang life restoration ini apa. Life restoration ini adalah sebuah kegerakan pemulihan hidup, restorasi hidup ya. Ini bukan kelas belajar, 3 bulan selesai, 6 bulan selesai. Enggak. Kita akan belajar seumur hidup kita sampai kita mendapatkan kesempurnaan serupa dengan Kristus. Di bumi ini enggak, tapi nanti Tuhan akan sempurnakan. Amin. Nah, gitu. Jadi ini di sini lebih banyak kita diskusinya. Nah, ini 6 hari ini baru preview Pak. Baru preview artinya baru kena icip-icip lah, kena gitu caranya nanti. Dasar-dasarnya satu meja misalnya 6 orang untuk sharing tentang kehidupannya. Mungkin mentor kita bicara itu 15 menit di depan. Tapi di meja bisa berjam-jam, berhari-hari kita sharing lagi, ulangi lagi karena prakteknya Pak. Nah di sana kalau karakter kan membangun pribadi kita, mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri, dan mengenal sesama manusia ya, istrinya ya, tetangganya, teman pelayan. Jadi ini karakter di sini bermainnya nih. Kalau komitmen itu bermain di pikiran kita dan aktualisasi dalam hidup kita. Jadi misalnya contoh komitmen dengan bos kita di perusahaan, komitmen dengan pasangan, ya kan? Pemimpin kita, termasuk komitmen tentang diri sendiri. Katanya gini, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang nggak komit sama orang lain ditunjukkan dari dirinya. Misalnya contoh gini, punya pacar misalnya, aku sayang mengasihi kamu, aku akan jaga hidup kamu. Hidupmu aja kamu nggak bisa jaga. Contohnya apa? Rambut acak-acakan, badan bau. Ini ngomong belak-belakan. Bagaimana jagain istrinya? Dia sendiri tidurnya malam, bangunnya siang, jagain orang, ya kan ya, begitu lah Pak. Jadi komitmen tuh mulai dari diri sendiri dulu, praktekin, baru orang bisa lihat, percaya dia orang komitmen, karena dirinya aja dia jagain. Dia berani percayakan anaknya untuk calon istrinya dia gitu ya. Jadi orang tua dengar ya, kalau ada calon menantu atau orang yang ada lihat sama anak kita tuh, terus dianya hidupnya acak-acakan, itu bukan berarti milih yang kaya, bukan soal kaya miskin ini jangan, tapi soal merawat diri. Contohnya apa? Keseharian apa bikin? Ada doa pagi, nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab.
Ini mau jadi apa? Ya, itu juga masuk ke karakter juga. Karakter itu karakter, Iya. Pak. Itu kan saya bicara tentang karakter dia dulu. Iya. Tapi komitmennya untuk jaga diri nggak ada. Nggak ada. Apalagi jaga orang lain. Nah, komitmen itu di situ mainnya nanti. Hmm. Termasuk di perusahaan, termasuk di pelayanan, Pak. Pelayanan. Komitmen. Jadi komitmen itu mengikat pada apa? Apapun yang terjadi, pokoknya saya akan selesaikan sampai tuntas. Iya, betul. Sama seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib, Iya, Pak. sekali. Ya kan, itu kan Iya. orang tokoh atau idola yang dapat jadi role model kita yang sempurna, Tuhan Yesus. Dia komitmen sampai akhir. Gitu. Tapi kita nggak di situ nih, Pak. Ini Iya. prolog. Prolog. Ya. Sekarang kompetensi. Iya. Kompetensi adalah kemampuan standar dasar manusia. Seperti firman Tuhan bilang dalam Kejadian 1, Pak, ayat 26 itu dikatakan, baiklah kita menciptakan kata Tuhan, manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, kata berkuasa di sana itu bicara tentang kompetensi, kemampuan untuk mengkoordinir, mengkolaborasi, gitu, mengorkestrasi alam semesta, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut dan seterusnya. Jadi itu bagian dari skill, kompetensi. Ya. Jadi manusia itu memang dasarnya udah punya. Ya. Ini jangan berpikir ini kita punya pelajar atau modul kita ini atau grup 1, grup 3 ini, wah ini bikin baru. Enggak. Kita kumpulin, Pak, fase-fase yang udah ada, orang-orang hebat sebelum kita, yang tokoh-tokoh hebat yang pada udah mempraktekkan ini, tapi belum dijadiin satu, kita jadi satu. Jadi kompetensi ini sangat penting karena dasarnya Tuhan sendiri sudah bilang kita ini berkuasa. Ya. Nah, cuma ada orang berkuasa tapi gak mau dikerjain. Ya. Buktinya Adam, Hawa, iya, kan berkuasa. Iya. Tapi dikerjain siapa? Ular. Ular. Yang siapa pakai? Iblis. Iblis pakai ular. Iya. Andai kata iblis datangnya bukan bentuk ular. Bentuknya misalnya apa ya? Malaikat atau bentuk apa ya? Yang nggak kenal dah. Kalau ular kan hari-hari dia ketemu kan? Iya. Oh ini ular, ular. Kamu nih biasa bandel nih. Ayo minggir. Nah itu. Ini hari ular ini yang sering ketemu kemarin kesurupan setan, kesurupan si iblis. Katanya iblis tuh masuk dalam ular itu. Jadi ular yang ngomong. Iblis nggak akan ngomong sama Adam, nggak akan didengar sama Adam. Ini iblis, kurang ajar nih iblis. Tapi waktu dia pakai media ular adalah binatang yang sering ketemu sebagai binatang. Jadi kan ada Hawa kan kasih nama si binatang. Yang kasih nama ular siapa? Siapa yang kasih nama ular siapa? Adam. Adam kasih nama ular. Ular apa kabar? Gitu. Biasa ketemu, biasa. Tapi ini kali ini ular kok ngomongnya aneh. Bukankah kamu di sini Tuhan bilang boleh kamu makan? Dimulai dari situ. Saya nggak terusnya nih. Itu kan pembahasan contohnya. Ular atau apapun bisa dipakai untuk menjerat kita, untuk membuat kita turun ke bawah. Iya. Ingat loh, Adam dan Hawa berkuasa. Sampai saat dia jatuh dalam dosa, kuasanya sepertinya hilang. Padahal enggak. Kemuliaannya seperti ditutup karena dosa itu tidak bisa bertemu dengan kekudusan Allah. Yes. Kuasa manusia harus kembalikan lagi. Makanya dalam seri ini adalah mengembalikan pemulihan hidup manusia kepada standar. Life restoration. Life restoration tadi, memulihkan pada standar. Bukan menjadikan kita jadi hebat, luar biasa. Karena dasarnya kita memang udah hebat dari dasarnya. Jadi saya nggak bisa ngomong ini akan lebih hebat dari Adam. Enggak. Kita akan kembali seperti zaman Kejadian 1 ayat 26 itu, berkuasa. Makanya di sini adalah tujuannya adalah menjadikan kita kembali kepada standar. Kayak motor, Pak, motor kan kalau beli baru kan standar kan. Nah, dipakai kan entah pakai cerobot atau baik, ada senggol-senggol, ada kesempet-sempet, ngegasnya nggak beraturan, lama-lama kan ada yang doang, ada yang kurang. Nah, waktu dikembali standar kan ada yang digantikan, ada yang dikikirkan dan sebagainya supaya ke semula lagi. Nah, itu maksudnya. Nah, apa pentingnya kompetensi ini dalam hidup manusia? Tadi saya ngomong di awal, Pak. Orang pinter bisa ya, banyak ya, tapi kalau nggak punya kompetensi untuk mengelola, nanti kita belajar ya, bisa jadi ya akhirnya kita dikasihin orang. Orang tulus ya tadi dikasihin orang tulus tapi nggak pinter, akhirnya dikasihin orang. Orang pinter tapi nggak tulus juga nggak boleh, sombong juga dia. Nah jadi seimbang. Nah pagi ini Pak udah mulai nangkep ya, karakter mendasari komitmen dan kompetensi. Nah ternyata ada banyak orang Pak, niatnya baik, karakternya baik, kalau hati mah tulus dari dia, tapi cara nyampeinnya salah. Betul. Ngomongnya nggak makin dipikir.
kurang pintar dalam hal ini. Contohnya gini, jadi ada 3 hal Pak, kita ngomong dulu nih. 3 hal dalam pelajaran atau seri ini adalah dalam grup 3 ini kompetensi. 1 adalah skill atau kemampuan untuk berkomunikasi. Iya, berbicara. Ya. Yang kedua adalah kemampuan untuk belajar, skill untuk belajar. Kok belajar aja udah ada skillnya, betul? Bukan, jadi kita akan belajar caranya belajar. Iya. Benar ya? Tanpa batas nih, Pak. Iya, nanti kita baca nih. Nanti kita preview dulu. Belajar tadi kemampuan komunikasi atau berkata-kata, kedua kemampuan belajar, yang ketiga kemampuan melakukan apa yang kita pelajari. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Kemampuan berkomunikasi. Tadi saya ngomong, Pak Arton ini tulus orangnya. Atau si ada tulus. Tapi dia ngomongnya nggak pinter. Iya, cara penyampaiannya waduh, lepotan itu cuma batok ada anak apa di WhatsApp tuh Pak, nggak tahu koma nggak tahu Iya, apa, orang betul. salah ngerti Pak. Iya. Maksudnya benar, jadi berantem. Nggak ada koma titik, nggak ada huruf besar, huruf kecil. Tekanan nadanya nggak ada. Iya. Kalau ketemu gini kedengeran, oh tekanan nadanya nggak Iya, kencang. betul. Kita berpikir kan kencang, Iya. padahal nggak kencang. Nah ini akan ketemu. Nah itu seperti firman berkata, apel emas di pinggan perak Pak. Yes. Seperti apel emas di pinggan perak. Artinya apel itu adalah materinya, isinya yang mau disampaikan. Perak itu adalah penyampaiannya. Jadi seperti apel emas, udah maunya maksudnya baik, caranya baik. Makanya hasilnya luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau misalnya apel yang emas di pinggannya bukan perak, misalnya bekas kertas nasi sampah, kan orang juga marah Pak. Iya, Bapak dikasih uang, kasih apel emas, tapi dikasih di tempat kantong sampah. Iya. Itu pun bekas udah lalar lagi. Iya. Pasti bapak pertama apa? Emosi lah. Iya. Nggak lihat dalamnya dulu dah. Kan orang lihat dikit, lihat dengarnya dulu kan. Betul. Lihat kalimatnya dulu. Jadi itu yang keren ngerti Pak. Jadi kemampuan berbicara, skillnya itu harus betul. benar Pak. Nanti dilatih jadi ada teman-teman mentor Pak. Jadi bukan orang hebat, dia nggak lebih hebat dari kita, tapi mereka mau menyiapkan waktu, memberikan waktu untuk mendampingi kita, menemani kita untuk praktek. Jadi sparring partner. Iya. Ibaratnya gini Pak, Bapak kan pernah lihat petinju kan ada coachnya kan? Iya. Apa coachnya kalau berantem sama dia menang? Belum tentu Pak. Tentu. Tapi dia dipakai untuk ini, Latihan. sparring partner. Iya. Tek kesalahan nih, kamu pukul gini, harus pukul gini. Padahal dia kalau ayo berantem sama saya, belum tentu dia menang. Iya, betul. Tapi itulah namanya brother keeper atau teman, atau kita sebutnya brother keeper ya. Jadi kita sebut mentor. Kita ngambil mentor karena dia bantu kita mengasih tahu yang salahnya. Betul. Sahabat yang baik kan harusnya gitu ya. Jangan yang baiknya doang dipuji-puji, yang salahnya kurang nggak dikasih tahu, gitu ya Pak. Nah, ini saya ingat Pak tentang seorang perempuan Syrophoenisia yang minta anaknya disembuhkan. Iya. Bapak ingat ya? Iya. Terus bilang apa? Tidak patut memberikan roti yang harus buat anak diberikan kepada anjing. Itu kan kalimatnya kasar banget ya Tuhan Yesus ya. Iya. Tapi hebatnya perempuan ini bilang apa? Benar Tuhan, anjing memang nggak patut makan roti. Tapi kan kalau remah-remahnya boleh dong. Betul, betul. Nah, lalu dia bilang apa? Karena kata-katamu itu, anakmu sekarang sudah sembuh. Wah, dahsyat Pak. Iya. Jadi kalau pemilihan kata tepat, waktunya tepat, itu dahsyat Pak. Betul. Benar nggak? Seperti juga apa dikatakan, doa orang benar jika yakin didoakan. Yakin itu didoakannya yakin. Jadi kalimat untuk berkata-katanya yakin. Besar kuasanya. Bukan hanya kita harus kudus doang Pak. Betul. Tapi waktu berdoanya harus yakin. Iya. Betul kan? Jadi betapa dahsyatnya skill komunikasi ini. Gitu. Apalagi ya, saya banyak contoh-contoh loh tentang orang-orang yang berkata-kata. Nah, tadi kan perempuan Syrophoenisia ya. Kalau dalam hal kalimat apa ya, kalimat-kalimat yang kita pilih di dalam kita bilang apa? Kamu sudah berdoa. Kenapa doa nggak jawab? Pertama, karena kamu salah berdoa. Iya, dia kubus dia. Ya. Salah berdoa. Iya, Jadi doanya kok salah? Salah di mana orang doa Pak? Doa kan minta sama Tuhan. Iya. Ternyata mintanya Pak nggak sesuai Sesuai firman firman. Tuhan. Misalnya nggak ngucap syukur, doa dengan ucapan syukur, doanya malah menghakimi orang lain, doanya minta mertuanya cepat meninggal. Ya salah lah, masa salah doa? Dia dapat warisan. Makanya itu kan salah berdoa. Kalimat itu bisa menentukan hasil. Betul, betul. Benar kan Pak? Iya, betul. Bapak punya pengalaman untuk hal salah untuk komunikasi, soal komunikasi? Oh, pernah kemarin belum lama tuh saya. Ada aja ya. Ini apa? Jemaat gue Pak. Jemaat. Saya bilang, kan Bapak pernah bilang kalau nggak itu keluarin aja, males gemar gitu kan. Oh enggak, suruh istirahat dulu. Saya bilang, Bu, gemar Bu.
dia tersinggung sama saya, ditegurnya depan umum. Oh. Iya kan, dia WA ada macam-macam. Saya kaget kan, kok saya salah gitu kan. Ya itu mungkin penyampaian saya juga salah depan umum, ya kan. Maksudnya peneguran waktunya sebenarnya saya tersinggung, Pak. Jangan tegur saya jangan depan umum. Oh iya. Lalu saya datang ke sana hujan-hujan, saya minta maaf. Wow. Ya kan. Saya sengaja mampir tuh, dia nggak mau terima saya, tetap cemberut mukanya. Saya bilang, udah pokoknya nggak ngomong juga, nggak mau nyuruh juga nggak pokoknya. Saya bilang sama dia, Bu, saya minta maaf ya, mungkin saya salah juga waktu itu. Tapi teguran saya ini buat jangan sampai firman Tuhan rohnya tuh padam. Tujuan saya baik, betul. Tapi saya salah. Ya itu sih contohnya itu. Jadi pas banget ya. Iya. Jadi ibaratnya gini, kadang-kadang tempat salah, waktunya lagi makan, negor orang. Harusnya makan dulu, baru lihat tempat-tempat pelan-pelan, minggir dikit. Iya. Jadi memang kadang-kadang Pak, di dalam skill komunikasi ini saya pun masih belum tentu menang ya, nanti bisa aja salah Pak. Iya. Yang penting seperti Pak Hartono bilang, kalau salah minta maaf. Iya. Ya kita bilang, nggak usah bilang mungkin, kita bilang saya salah. Benar mungkin atau nggak mungkin ya pokoknya saya salah dulu gitu, saya salahkan diri, saya minta maaf, saya akan perbaiki. Iya. Itu rasanya akan meredakan emosi orang sebesar apapun. Betul, itu betul banget Pak. Yang penting saya udah minta maaf, saya juga ngaku saya salah, dan memang saya manusia yang harus terus berusaha lebih baik. Nah benar banget, ini skill komunikasi Pak. Skill komunikasi bisa membuat orang diangkat jadi naik. Ingat loh, waktu Yusuf berkalimat dengan baik, Yusuf diangkat jadi orang nomor 1. Tentunya karena Roh Kudus ya, karakternya baik, tetapi dia juga patut dihargai karena kalimatnya santun ya Yusuf itu. Dan orang-orang yang kita kenal di perusahaan tentunya, ini yang jelek ya, ini ngomongin jeleknya, menjilat. Betul. Bisa diangkat naik ya? Bener kan? Skill komunikasi ini sebenarnya jeleknya nih, nggak boleh tidur. Menjilat bosnya. Bos, kamu paling ganteng, bla kamu bosnya gede kepala, kebetulan kena bos yang begitu kan. Tapi kalau bos yang sehat mah dikelepak lah. Apaan ngomong muji-muji, ntar belakang ngomongin gue deh, gitu kan. Tapi biasanya ada kejadian loh Pak. Itu baru pasti Pak. Ada ya? Iya, saya nggak. Karena itu suka nggak suka walaupun tujuannya jelek, ternyata kalimat kita menentukan peringkat kita atau derajat kita atau istilah kata level kita naik pangkat gitu. Nah ini, tapi jangan tiru. Bagi Tuhan yang begini model disikat sama Tuhan. Enggak. Contoh maksudnya gini, bahwa betapa dahsyatnya kemampuan berkomunikasi. Yes. Kalau saya nonton Mahabharata, Sangkuni itu apa nggak kurang ini? Pinter ngomongnya. Iya kan, sampai rajanya dikadalin semua. Akhirnya orang-orang banyaklah cerita-cerita tentang apa yang di film Majapahit itu ya. Bapak nggak pernah nonton itu ya. Kalau saya suka merhatiin, kalimat dia nih bersilat indah, tapi ini jangan ditiru. Kita mau jadi anak Tuhan yang punya karakter, makanya dasarnya harus karakter. Nggak bisa menang dari kalau kompetensi ini kalau nggak punya karakter, percuma deh. Kaya di bumi, mati masuk neraka pasti. Betul, karakter itu kan kejiwaan akhlak bagi kita juga itu. Betul, iya, betul. Itu yang pertama ya, skill komunikasi. Panjang lagi, nanti kita belajar di kelas kita atau di sesi kita ya. Nanti makanya ini preview aja, kita beritahu. Yang kedua Pak, kemampuan untuk belajar tadi. Kemampuan atau belajar, cara belajar. Ternyata Pak, setiap orang punya cara belajar berbeda-beda. Bapak mungkin punya kemampuan cara belajarnya adalah hening. Dulu tenang gitu ya. Atau ada orang senang dengar musik sambil belajar. Ada yang suka belajar pakai jalan-jalan, baca berjalan. Nah, tapi itu adalah cara belajar. Salah satu metode atau cara belajar. Nah, saya maksudkan di sini adalah kita yang penting outcome-nya atau output-nya, bahwa orang itu dapat menangkap pesan itu dengan benar. Betul. Nah, Ayub itu berkata, ayat 42 ayat yang kedua dikatakan, sebab aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya gagal. Itu kata aku tahu itu adalah hasil dari belajar dia. Belajar mengenal Allah. Tahu nggak pelajaran mengenal Allah ya? Mahal banget Pak. Hartanya ludes, anaknya mati, istrinya kabur ninggalin dia. Lukanya kayak orang yang borok gitu model. Dan dari ayat 2 kalau nggak salah sampai ayat 40 itu adalah semua keluhan Tuhan. Ayo belajar di situ. Cara belajar. Kita kan artinya gini Pak. Kalau kita ada 2 cara belajar. Ngalami sendiri yang belum pernah kita lewatin, sendiri aja so tahu. Sehingga bisa berhasil, bisa. Cuman benjol-benjol. Karena kita nggak tahu kan. Tapi kedua, kita cara belajar melihat daripada orang yang sudah
melewatinya. Artinya. Makanya jangan sombong, jangan merasa kita udah pinter. Betul. Kalau ada orang ngajari kita, denger aja. Walaupun dia, gue tahu tuh ngomongnya, jangan Pak. Pokoknya kita dengerin aja. Anggap aja nambah wawasan kita. Betul. Diingetin lagi. Iya. Ada banyak orang denger khotbah aja deh. Nah, Denger betul. khotbah. Saya ngomong. Ya, ngomong dah, cerita dah. Ya Bapak Iya. ngomong yuk. Kadang kita begitu Pak. Ada begitu. Khotbah. Dia kenal teman baik gitu kan. Begitu. Begitu dia khotbah, ya gua tahu di siapa dia lah. Nah, khotbahnya apa gua Iya, tahu nih. Iya, Tahu khotbah ini. khotbah dia tahu deh nih kan ceritanya bakal begini. Nah. Tapi kan versinya kadang kita penafsiran beda lagi. Roh Kudus kan bisa berikan Iya, pemahaman yang lain. Tuhan yang berbicara. Yes. Begitu setiap orang berdiri di mimbar, itu Tuhan yang berbicara. Jangan berpikir bahwa dia itu udah, wah ini masih A, nggak bisa. Itu Tuhan yang berbicara. Yeah. Nah, itu kita harus terima. Yes. Iya kan? Itu dia. Iya, saya banyak belajar seperti itu. Mau siapapun berdiri di mimbar, kita firman Tuhan siapa ini pasti dengar. Betul. Tapi bagaimana kita setiap pasti mau lihat, ya kan? Ke arah mana Iya. tujuan kita? Ayatnya sama, Ayat pasalnya sama. iya. Itu udah sering baca. Iya. Tapi jangan sombong merasa bahwa wah nggak benar. Iya. Itu bagaimana cara belajar? Cara belajar yang bisa menjerat kita yang mampu belajar adalah merasa udah cukup, Betul. merasa udah ngerti. Padahal belum tentu wawasan dia ternyata Roh Kudus kasih yang lebih luas. Makanya izinkan aja, dengerin aja. Anggaplah kita tambah wawasan, diulang-ulang terus. Kalau dalam berkali-kali lama-lama pintar. Jangan gitu Pak, kita baca kitab kenapa yang kemarin gua nggak ketemu kata seperti ini ya. Aja. Nah, kita kan Kok bisa ini ada? bisa ada ya. Kok baru ngerti? Baru ngerti gitu ya di situ. Belajar, cara belajar, Nah, jangan cepat puas. ya itu. Terus saya ingat lagi tentang Thomas Alva Edison. Dia ya tertolak dari sekolah, tapi orang tuanya, mamanya itu bantu dia untuk jadi orang sukses dengan belajar, cara belajar. Artinya tidak ada batasan belajar, cara belajar. Jadi sebenarnya kita ini jangan merasa bahwa oke, saya mau belajar, pokoknya seminggu harus beres, nggak bisa saya tinggalin. Oh nggak bisa. Iya. Belajar sampai kita berhasil mengerti artinya pelajaran. Pelajaran itu sendiri. Yes. Ya, betul. Jadi jangan ukur dengan kuantitatif, jangan ukur dengan waktu. Misalnya pokoknya bisa nggak bisa besok harus bisa, nggak bisa saya lengkapin. Iya, dengan ada batasan sekian waktu. Ya. Padahal kita lupa kalau kita lengkapin pun nanti suatu saat kita akan belajar yang sama lagi. Betul. Di situ lagi. Makanya di sekolah dasar ya Pak. Iya. SD. Masa dilengkapin langsung ke sekolah SMP pertama? Tinggal. Nggak mungkin. Andai kata anggap kuliah dah, kuliah Iya. kan ada mata kuliah tuh. Iya. Kita nih ngulang nih misalnya. Iya. Gue nggak mau ngulang, gue gagal, gue pindahin Nggak bisa. Tetap nanti akan ngulang lagi di sini lagi. Iya, betul. Tapi yang paling gak enaknya kan ngulangnya udah tua bangka, udah gede. Betul. Iya. Ya udah gede baru misalnya kita belajar caranya bersabar. Kita nggak mampu ngomong sama diri kita sama teman-teman. Gue nggak mau tahu lah, gue nggak ngerti lah. Gue nggak ngerti, gue nggak mau sabar. Gue orang begini yang mau apa? Iya. Gue yang lain gue belajar ini enggak. Ingat, Tuhan selalu punya cara bawa dia ke pelajaran yang sama Betul. sampai lulus. Betul. Cuma bedanya kan kalau sekarang lulus nggak lulus di usia segini, terus nggak mau ngulang sekarang, itu kita mau belajarnya di usia berapa? 60 tahun, 70 tahun, udah beda lagi perasaan. Itu baru dari cara belajar. Jadi jangan pakai batasan waktu belajar itu dahsyat ya Pak. Oh, iya. Nah, yang ketiga itu, ini karena waktu juga nih, karena udah pada siang. Jadi waktu yang ketiga adalah cara belajar. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan belajar. Yang ketiga adalah kemampuan melakukan apa yang kita pelajari. Iya. Ternyata Pak, kita bisa mengerti apa maksudnya Tuhan, tapi begitu kita mau praktekin, nggak bisa. Nggak bisa, betul. Nggak bisa atau nggak mau. Nggak mau atau nggak ada tenaganya. Bisa, mau tenaganya nggak ada. Iya. Nah, saya ingat sekali seorang pengajar penerbangan, dia bilang kalau di penerbangan itu yang menjadi concernnya adalah bagaimana take off dan landing. Kenapa take off dan landing? Kalau udah di atas tuh Pak, enteng, pesawat tuh udah enteng. Tapi membuat pesawat itu lepas landas itu perlu tenaga yang kuat. Iya. Dia bilang, kenapa di situ perlu tenaga yang kuat? Karena dia melepaskan gravitasi bumi dari badannya si pesawat itu. Dia bilang begitu. Jadi kita tuh melepaskan diri dari kemalasan kita, rasa ego kita yang tinggi, kita nggak mau belajar, misalnya nggak mau praktek, misalnya belajar mengampuni, belajar melepaskan pengampunan kan bisa aja di mulut. Iya. Tapi di hati begitu ketemu masih serasi berarti belum lulus. Ketemunya menghindar. Nah itu belum lulus. Belum lulus. Nah contoh seperti itu. Ternyata butuh tenaga yang kuat. Iya. Tenaga untuk melepaskannya. Karena dia butuh 3 hal. Yang pertama adalah
kesiapan tenaganya ya. Tentunya kesiapan, adanya kesempatan. Sorry ya, kesiapan ini bersifat kemauan. Oh saya mau, saya berdoa, saya mau jadi murid, saya siap jadi murid, siap ya, siap. Begitu ketemu kesempatan, tenaganya nggak ada. Dari sekarang ketemu, udah ngobrol nih, udah ampuni ya, iya Pak, saya ampuni dia, udah mulut udah jago. Nah ketemulah, begitu ketemu, aduh mukanya lihat, aduh, kenapa nggak jadi Pak? Lihat dia, baru pengen disalamin dia bawa muka Pak. Kayak tadi Bapak amin ya. Iya. Kalau Bapak nggak kuat tenaga Bapak untuk mengalahkan ego sendiri, maka bubar tuh kemauan dan kesempatannya. Iya. Kemauannya ada udah, kesempatannya udah ada, ketemu kan? Tenaganya nggak ada. Karena begitu dapat penolakan langsung balik lagi. Nah betul namanya tenaga. Tenaga untuk apa? Untuk bisa melakukan. Nah belajar ini nggak bisa diomongin di sini ya. Makanya kita ketemu lagi nanti di dalam pertemuan yang sejatinya, di dalam pertemuan Life Restoration. Wow. Ada pesan buat teman-teman di rumah? Buat teman-teman Semangat gitu. Lebih semangat lagi ya. Kita harus belajar untuk action. Itu Ya. nomor satu. Jangan cuma bisa baca firman Tuhan. Harus praktekin. Harus praktekin. Nah itu actionnya itu. Yang tadi yang terakhir dari Cynthia ya. Jadi kemauannya ada, udah good, kesempatannya ada, jadi tenaganya. Tenaganya ini ya. Harus lakukan. Harus berani kita. Iya itu aja. Oke, baik, kita akan mendoakan untuk hal itu. Mari kita doa ya buat teman-teman kita. Bapak terima kasih banyak buat anugerah-Mu yang besar. Kalau hari ini kami ada di hari kelima dan kami percaya ini memberkati kami. Dalam bagian kompetensi, biar Tuhan bekerja di dalamnya. Biar semua kami hamba-Mu, Pak Hartono juga dan semua yang mengikuti diberkati Tuhan. Kami bersyukur dan terima segala pengajaran hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Tepuk tangan buat kami. Sampai jumpa besok dalam Sahabat Shalom. Tetap ya, jangan lupa ditutup sepekan restoration yang terakhir hari ke-6. Kita akan ketemu lagi. Terus berkati ya. Shalom. Haleluya.